Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Al-Akbar YIA TV. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang berhak dan satu-satunya yang wajib kita sembah dan kita ibadahi. Dialah yang menciptakan kita, yang memenuhi segala kebutuhan kita dan makhluk-makhluk yang lainnya. Dialah Allah yang memungkinkan kita bisa sedewasa ini, sepintar ini, karena ketika kita lahir, kita dalam kondisi papa, dalam kondisi tidak bisa apa-apa. Hingga saat ini, terlalu banyak karunia yang Allah limpahkan pada kita. Wajib kita bersyukur atas itu semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bercerita sedikit tentang kejadian beberapa waktu yang lalu ketika sekelompok anak muda berbelanja beberapa minuman ringan dan kopi hangat di kantin kejujuran Masjid Al-Akbar. Saya bertanya kepada mereka, "Dek, kuliah di mana?" Kemudian mereka menyebutkan salah satu kampus. Dan pertanyaan berikutnya adalah, "Dek, kampusmu itu membawa nama bendera agama kita, agama Islam." Kemudian, "Iya Pak, bahkan moto kami pun ingin menciptakan sarjana yang ulul albab." Kurang lebih seperti itu. Dan saya bertanya berikutnya kepada mereka, apa sih deh ulul albab itu? Satu orang di antara mereka menjawab, ulul albab adalah ahli fikir. Ahli fikir. Yang satunya menimpanya dengan jawaban yang lain. Ahli fikir dan ahli zikir, Pak. Oh ya? Definisi dari mana itu? Dengan tersenyum sambil menyeruput kopi, mereka tidak mengeluarkan satu patah kata pun atas pertanyaan saya terakhir. Baiklah para pemirsa, kita coba membuka halaman kedua sebelum terakhir dari surat Ali Imran. Bagian atasnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Namun bukan ayat itu yang akan kita bahas, karena di ayat berikutnya temukan definisi ulul albab yang saya maksudkan tadi ketika saya bertemu dengan anak-anak muda dari suatu kampus. Ayat tersebut diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan di dalam pergantian malam dan siang banyak terdapat tanda-tanda bagi ulul albab. Siapakah mereka? Alladzina yadhkurunallah. Ulul albab adalah mereka-mereka yang yadhkurunallah, senantiasa mengingat Allah. Menggunakan fi'il mudhari' yang menunjukkan kontinuitas aktivitas tersebut, aktivitas menyebut asma Allah. Yadhkurunallah. Kapan? Qiyaman, pada saat ia berdiri. Wa qu'udan, pada saat ia duduk. Wa 'ala junubihim, pada saat ia berbaring dan santai. Para pemirsa sekalian, selagi kita hidup, cuma ada 3 kemungkinan kita bertumpu pada anggota tubuh kita. Bertumpu pada kaki, qiyaman. Aktivitasnya bisa berdiri dalam kondisi diam, bisa juga berjalan, bisa juga mengerjakan yang lain, tapi bertumpu pada kaki. Wa qu'udan, dan bertumpu pada, pantat. Aktivitasnya bisa berupa mengendarai kendaraan, menyetir motor, menyetir mobil, sedang mengetik, bahkan sedang menonton YouTube channel kita ini, bertumpu pada pantat. Wa 'ala junubihim, dan bertumpu pada anggota badan. Sedang berbah, sedang santai,
sedang bercengkrama dengan anak-anak kita dan keluarga kita, sedang melepaskan lelah dengan kita berbaring. Itulah aktivitas kita ketika hidup. Apa yang dilakukan ulul albab di dalam 3 posisi yang bertumpu pada kaki, pada pantat, dan pada anggota tubuh kita yang lain. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Bukan hanya berzikir, tapi yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi dia berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Barangkali terlalu luas apabila kita berbicara tentang penciptaan langit dan bumi. Satu contoh kecil. Bagaimana dia berfikir dan berzikir seorang ulul albab ketika misalnya dia sedang mengendarai kendaraan, sedang menyetir mobil misalnya. Maka dia memegang setir. Dan ketika dia memegang setir, dia akan teringat dari materi apa yang membuat setir ini bisa tercipta. Rangkaiannya meliputi besi, karet, plastik, dan logam-logam yang lain yang meliputi kabel-kabel yang tertanam di dalam setir itu. Ketika mengingat satu persatu bagaimana besi tercipta, dia teringat ayat-ayat yang terkandung di dalam surat Al-Hadid, surat ke-57. Ketika dia berbicara tentang karet yang melapisi setir tersebut, maka dia akan teringat tumbuh-tumbuhan yang tumbuh, dan dia akan teringat dengan ayat-ayat Allah di dalam surat An-Nahl misalnya. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun yumbitu lakum bihi zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Diturunkannya air sehingga tumbuh tanaman-tanaman yang beragam. Apabila kemudian dia mengingat plastik, maka dia akan teringat bagaimana proses pembuatan plastik tersebut. Plastik tidak mungkin akan tercipta karena selalu berkaitan dengan minyak bumi. Minyak bumi dihasilkan prosesnya senantiasa melibatkan air. Dan dia teringat dengan ayat Allah. Wa minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan dari air segala sesuatu menjadi hidup, menjadi berfungsi, menjadi berjalan. Maka ketika dia memegang setir, yang terucap adalah Subhanak. Ya Allah, Maha Suci Engkau ya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Jadi ucapan Subhanallah adalah ucapan yang rutin dilakukan oleh seorang ulul albab. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia pegang, apapun yang dia rasa, dia senantiasa mengingat Allah. Karena semua yang dilihat, semua yang dia dengar, semua yang dia rasa, semua yang dia pegang, semua yang dia cicipi adalah ciptaan-ciptaan Allah. Subhanak. Dan dia yakin bahwa segala penciptaan yang dilakukan oleh Allah tidak ada sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Dan satu lagi, kualitas seorang ulul albab adalah ketakutannya yang luar biasa kepada Allah dengan siksanya. Faqina adzaban nar. Itu adalah doa ulul albab mengingat tentang pedih dan sakitnya azab neraka. Maka seorang ulul albab yang jumlah ayatnya di dalam Al-Quran tersebut hingga 18 kali di tempat yang berbeda, merupakan kelompok elit yang mempunyai kualitas dan kualifikasi yang luar biasa. Karena dia dalam segala posisi, baik dia bertumpu pada kaki, bertumpu kepada pantat, maupun bertumpu pada anggota tubuh yang lainnya, dia senantiasa yadhkurunallaha wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Semoga uraian pendek ini memicu kita dalam kondisi apapun, dalam pekerjaan apapun yang kita lakukan, selagi kita masih hidup berarti akan bertumpu kepada kaki, qiyaman, bertumpu kepada pantat, qu'udan, walaupun kita dalam keadaan santai. Mari kita gunakan waktu itu untuk senantiasa yadhkurunallah wa yatafakkaruna
dan senantiasa mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena ingat 100 tasbih yang hanya membutuhkan 2 menit, Allah akan memberikan 1000 kebaikan. Atau Allah akan menghapuskan 1000 dosa. Faqina adzaban nar. Semoga Allah membebaskan kita dari siksa api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.